Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Mulyasari dari Lokal 6 BMKS dengan NIM 5041870 akan menjelaskan kesimpulan dari jurnal yang telah Bapak berikan. Judul jurnalnya yaitu Pemanfaatan Corporate Social Responsibility atau CSR bagi peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang sampai saat ini pendefinisiannya masih menjadi perdebatan di antara para praktis maupun akademis. Sebagai sebuah konsep yang berasal dari luar, tantangan utamanya adalah memberikan pemaknaan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Lebih tepatnya, sebelum mengimplementasikan CSR, sebaiknya diadaptasi dengan situasi dan kondisi di lokal di Indonesia. CSR berawal dari kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan dengan menyisihkan sebagian keuntungan. Menurut Saidi dan Abidin, sebuah perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomis, melainkan juga tanggung jawab legal, etis, dan filantropis. Tanggung jawab ekonomis di sini, motif perusahaan adalah menghasilkan laba. Nah, laba itu merupakan fondasi utama perusahaan sehingga merujuk pada nilai tambah ekonomi sebagai persyaratan agar perusahaan dapat terus hidup dan berkembang. Yang kedua, tanggung jawab legal. Dalam proses pencarian laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, sehat, benar, dan adil. Yang keempat, tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum, dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya. Di Indonesia sendiri, pemahaman mengenai CSR telah masuk pada tahap pertumbuhan, baik secara konseptual maupun praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa makin lama masyarakat Indonesia semakin cerdas untuk menerima dan memaknai CSR sebagai salah satu pendukung kelangsungan hidupnya. Pola seperti ini semestinya mendapatkan respon positif dari pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kontribusi CSR dalam pengembangan di Indonesia, termasuk peningkatan kualitas hidup manusia di Indonesia. Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arah yang bisa ditunjuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.